ibadah kita, sebelumnya kita memuji Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Kami berdoa, amin. Kak, benar gak sih Yesus itu Tuhan? Iya benar, Tuhan Yesus sudah naik ke sorga dan Dia menyediakan tempat untuk kita semua. Wah, Dia sudah menyediakan tempat untuk kita. Lalu kita ngapain aja di sana, Kak? Terus kita pakai baju apa, Kak? Di surga kita akan memuji Tuhan dan kita akan memakai pakaian baru yang berwarna putih. Wah, berarti seperti lagu yang akan kita nyanyikan hari ini, Kak, yang judulnya Di Surga Nanti. Ayo kita nyanyikan bersama. Di surga nanti pakai bajuku, di atas kepala berwarna haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala berwarna haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Salam, selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam surat Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul
pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan mereka berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, pernahkah adik-adik ditinggal oleh papa atau mama pergi keluar kota? Wah, kita seringkali mengatakan saya sering ditinggal papa mama, atau belum pernah ditinggal. Nah, adik-adik, ketika kita ditinggal oleh papa dan mama, bagaimana perasaan kita? Pasti kita ada yang merasa kangen, pasti kita akan merasa, wah, jauh dengan orang tua. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika orang tua kita pergi meninggalkan kita, maka seringkali kita juga meminta, "Pak, Ma, nanti kalau pulang jangan lupa ya bawakan saya oleh-oleh." Atau mungkin papa mamanya berpesan, "Nak, nanti kalau papa mama pergi, papa kalau pulang akan memberikan hadiah untuk kalian." Wah, betapa senangnya kalau kita menerima janji yang diberikan oleh papa ataupun mama kita. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para murid-muridnya untuk pergi ke surga, kembali kepada Bapa di surga, maka Yesus selama 40 hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, selama 40 hari Yesus menjumpai para murid-murid. Yesus selalu bersama dengan mereka. Yesus menghiburkan hati mereka. Yesus menguatkan para murid-murid. Karena apa? Mereka masih sedih karena ditinggal oleh Tuhan Yesus. Tetapi ketika Yesus hadir menyatakan bahwa Yesus hidup, maka selama 40 hari Yesus kembali menguatkan iman para murid-murid, sehingga para murid-murid tetap percaya dan yakin bahwa Yesus hidup. Nah, setelah itu Yesus membawa para murid-murid untuk pergi ke satu tempat keluar dari kota Yerusalem, yaitu dekat kota Betania. Apa adik-adik nama kota apa? Betania. Nah, di situ di kota itu Yesus membawa murid-murid lalu pergi ke satu bukit. Nah, di bukit itulah Yesus berpesan kepada para murid-murid bahwa Yesus mengatakan kepada mereka bahwa kamu akan menerima kuasa. Coba kalau kita baca lagi ayat yang ke-8 tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu pesan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid-murid, bahwa kamu akan menerima kuasa. Lalu kemudian kamu akan menjadi saksiku. Dan yang ketiga, kamu akan menerima Roh Kudus. Ada tugas yang Tuhan Yesus percayakan kepada para murid-murid, yaitu apa? Untuk
menjadi saksi Tuhan. Saksi itu tugasnya apa sih adik-adik? Saksi itu tugasnya untuk menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia alami, apa yang dirasakan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, murid-murid harus pergi untuk apa? Menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang yang lainnya. Nah, Yesus meyakinkan mereka kalau kita pergi untuk menjadi saksi, maka Yesus memberikan kuasa, memberikan kemampuan. Kuasa itu adalah Roh Kudus, Rohnya Tuhan yang akan menyertai murid-murid dan orang-orang percaya, bahkan juga adik-adik sekalian. Untuk apa? Berani menceritakan, berani bersaksi tentang Tuhan. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Yesus menyampaikan pesan itu, maka Yesus terangkat ke surga. Dan dalam peristiwa Yesus terangkat ke surga, kita melihat murid-murid menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Sampai tidak kelihatan pun murid-murid masih tetap terus melihat. Sampai akhirnya ada malaikat yang berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, apa yang kamu lihat? Yesus yang sudah naik ke surga. Dia nanti juga akan datang dari sana untuk kembali kepada kita." Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita sebagai anak yang dikasih oleh Tuhan, pesan Tuhan Yesus juga kepada kita sekalian. Supaya apa? Kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita juga harus menjadi anak-anak Tuhan yang setia, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Lalu jangan lupa, Tuhan Yesus menjadikan kita sebagai saksinya. Nah, adik-adik, ini tugas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bersaksi, untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Apakah kepada teman-teman yang ada di sekolah, kepada teman-teman di mana kita bermain, dimanapun adik-adik berada, supaya kita mau menceritakan akan Tuhan Yesus. Ingat, ketika kita menjadi saksinya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus. Untuk apa? Menolong kita, menguatkan kita, dan memberikan keberanian kepada kita. Sehingga pada akhirnya kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, yang bersaksi tentang nama Tuhan. Sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan, dan adik-adik semakin diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya yang hebat. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, mari sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi Pak Pendeta berpesan kepada adik sekalian, jadilah anak-anak yang tetap setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan yakinlah kalau Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, nanti Dia akan kembali untuk menjemput kita. Supaya apa? Supaya nanti kita dapat hidup bersama-sama dengan Tuhan. Di mana adik-adik? Di dalam kerajaan surga. Amin. Iya, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi ini, meyakinkan kepada kami agar kami tetap setia untuk menjadi anak-anak Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan membawa kami sebagai anak-anak Tuhan untuk nanti dapat hidup bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya kami tetap teguh memegang janji akan Tuhan, dan berkati kami supaya kami bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk memberitakan tentang Tuhan kepada teman-teman kami yang lain. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita juga tidak lupa untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa
beri persembahan ke orang tua, lalu orang tua bisa titipkan ke gereja atau juga bisa melalui rekening di bawah ini. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita memuji Tuhan, kumenang-kumenang bersama Yesus Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.